Gimana yang dilakukan Di bawah karai. di gunung bawah karai. Iya, tapi Anda tanah kulit salah paham ya. Jangan salah paham. Jangan sampai kita memfitnah orang bahwa dia juga melakukan haji seperti di Mekah. Ya. Padahal tidak. Nah, ini perlu penjelasan. Ini perlu ya. Tekaman. Jadi sebenarnya itu beberapa orang yang terbiasa naik ke bawah karai. Ya, alasan pertamanya itu kami ini mau cuma beribadah di atas. Di tempat yang sunyi, ya. Jadi orang-orang yang butuh dekat dengan Tuhan itu biasanya butuh kesunyian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa ku cini neng iba, neng gibale we. Apa tuh kareba itu? Alhamdulillah, Pak. Samsurijal. Nggak pakai sengeri. Oh, biasa ku cini jori di forum-forum Zoom. Wah. Dengi pakai. Nanti kapan ji? Apa sih jo? Jangan sahabat-sahabat Basmar nekutana masalah Haji Bugis. Kenapa nanti tiba-tiba pertanyaan jo deh, Pak? Ini biasa cerita-cerita on juga mana Haji Bugis. Karena mai kubuntulin nampannya pure di suara anu nih apa nih ombak tadi. Iya. Maaf ini di karya anu kini di pinggir pantai kini pantai. Iya, cocok betul. Jadi coba kulit juga carikan kita maka jangan tuh di media sosial ke biasa. Aji-aji yang karena niat pakaian bulain dan juga mana cincin. Iya, cocok. Cerita rong juga. Ya, memang jo dengi Pak. Iya. Memang ini pun bicara atau Haji Bugis ya bahasa Bugisnya di kana Haji Ugi. Iya. Tapi pun kebiasaan tuh sahabat Basmar biasa bahasa Indonesia tenan jangan ngapan Jon. Bahasa Indonesia mah di. Iya paling bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mah pada iya. Mak kusentonya segini nak bahasa Mangkasar tapi bahasa Melayu mah campur-campur nih kapal. Iya. Jadi begini memang Haji Bugis itu menarik memang kita cermati karena pertama dari sisi performance-nya. Penampilannya. Iya, penampilannya. Ya, mungkin biasa itu kita lihat di di berbagai media sosial toh. Di Facebook atau bahkan ada masuk di YouTube itu pernah saya lihat. Kalau turun dari dari pesawat itu pakaiannya dia tidak sama misalnya dengan haji-haji di tempat yang lain. Iya. Niat nikana atau disebut dengan at-talili. At-talili. At-talili injo. Ni pakai kan semacam kerudung tapi ni lili ikut nih dililitkan di sini. Iya, kaman juga. Setelah cipo-cipo rong. Nampak anu tuh biasa pakai cipo-cipo. Nah, injo cipo-cipo memang khas pakaiannya Haji Ugi. Pernah kalau kita ke Jawa atau apa bertanya ada ke cipo-cipo di sini tidak nak kenal gitu orang di sana tidak kenal ki. Jadi cipo-cipo itu anunya di khusus orang Bugis atau Makassar tong dia ada juga. Makin rinda-rinda ya minggu dipakai di sini ditalili kemudian turun biasanya juga ya kalau ada perhiasannya itu dia pakai semua itu turun ke bawah itu. Jadi kacini kan jo. Nenau nih. Iya. Haji Ugi nih. Iya. Apa puding jo? Tapi mungkin kita ini selama ini salah paham ya. Dikira itu hanya sekedar mau bergaya, penampilan supaya kelihatan bahwa tahu banyaknya anunya, misalnya emas-emasnya atau apa tuh main bulainnya dan sebenarnya bukan hanya sebatas itu. Iya, nek. Ya, jangan salah paham. Iya, jangan hanya melihat anunya saja penampilannya seperti itu. Iya. Jadi lebih jauh dari itu sebenarnya mereka itu berpakaian seperti itu supaya ketika pertama kali dilihat oleh orang-orang dicidak barakah ki. Oh, barakah. Iya, jadi dibilang, "Yo weh, berkahnya ini hajinya kelihatan, auranya terpancar gitu." Nah, itu yang pertama-tama yang mau dia perlihatkan. Jadi dia berusaha untuk tampil maksimal. Begitu. Jadi karena napa cini kang ngasih kalau menganyana bukan itu tujuan utamanya tahu masuknya dia supaya orang-orang melihat itu bahwa hajinya ini penuh aura berberkah dan yang lainnya juga merasa kalau begitu satu saat saya
aku itu anak kena di Makkah. Kamu juga kira-kira injo pertama tujuannya motivasi, sere motivasi injo. Nyoba ini ya cipo-cipo, burakne apa nyoba? Burakne make laki-laki, make apa namanya pakaian yang biasa kita kenal itu dengan gamis. Gamis ya, gamis. Labua sagena anu toh yang biasa nak pakai tau ara ya. Nampak make ton sarubang. Sarubang. Iya, sarubang. Nampak ni lili igal, istilahnya juga igal. Ya, jadi bahasa ini Cini injo seperti dia pangeran Arab. Iya, apa namanya? Pangeran Arab yang pertama datang di tanah air gitu. Jadi sebenarnya berpakaian serban ala begitu itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang misalnya mau kayak orang Arab ya, yang ke Arab-Araban. Orang Bugis juga memakai begitu, tapi sekali lagi tujuannya dia bukan untuk menjadi orang Arab, bukan jadi orang Arab, bukan, atau bukan mau dilihat seperti orang Arab. Sekali lagi tujuannya tadi jadi cini ki barakana. Jadi intinya berkahnya. Ya, ada auranya kelihatan setelah dari tanah suci, berbeda sebelum naik. Nah, motor boleh batu di tanah suci. Ada perbedaan orang lihat. Itu yang mau dia tunjukkan. Karena prinsipnya kalau orang Bugis itu naik di tanah suci, lautu salah, mencaji tupandrita. Bahasa Melayunya. Jadi pergi seperti orang yang masih banyak kesalahannya, pulangnya itu menjadi orang yang alim. Bagus. Iya, itu yang mau diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di apa namanya di Todang ini, namanya kan Todang ini. Ya, Buta Todang toh, tanah air. Iya, itu yang mau dia perlihatkan bahwa saya ini setelah pulang insya Allah ada perubahan. Ya, sebelum saya berangkat itu mungkin kalian lihat biasa-biasa aja. Tidak ada barakana di diriku ini. Tapi biasa untuk Pak Buntin tahu atau nyak pesta pakai ngasin Jon. Iya toh, ini biasa memang kamu ini. Iya, jadi biasanya jadi di masyarakat kan atau kelas tersendiri bagi orang-orang yang sudah berhaji. Ya, jadi artinya di sare semacam bahwa istimewa mi iya kap leba melaksanakan sikuntu apa rukun Islam 5 sempurna mi, maka kedudukannya tentu niat todo posisi tertentu di masyarakat yang kaki. Nah, maka biasanya pun acara-acara biasa kalau acara pengantin ya haji-haji inilah yang ditempatkan di depan menjemput tamu. Iya. Ataupun kalau ada acara apa namanya itu mapaci itu toh. Nah, biasanya mereka yang pertama itu korong tinggi haji yang pertama. Berkahnya haji itu yang mau diperlihatkan. Memang aneh deng Pak. Nyetong sebagian kapan jamaah haji ingin memperlihatkan bahwa nakene sudah niat baturi Makkah. Ya, memang ada tahun seperti itu sehingga tampilnya berlebihan mungkin ya. Tapi secara keseluruhan haji orang Bugis itu tujuannya semata-mata ingin dilihat tampil berberkah di depan orang banyak gitu. Iya, ulangi-ulangi karena niat ritual waktu nari buta Makkah, waktu nani apa juga niat cerita iya, jadi setelah semua ini khusus tonya orang Bugis tonya ini dilakukan ini. Iya. Puna di kampung mereka nggak bahasa Jawa kapan tidak ada yang begitu. Iya. Itu disebut dengan Mang Amin hari Mang tahu ini. Tua mah gitu tapi sakit Andre pakai sana tua tapi biasa tua semangat iya. Ini setelah selesai semua rukun-rukun dan syarat-syarat haji dilakukan, ya lebak ngasih minjo dilaksanakan kewajiban atau kewajiban haji ya. Ini ritual dilakukan khususnya orang-orang Bugis, yang itu disebut dengan mapatopo. Iya, mapatopo. Jadi ini nyanggap punjo tutowa atau syekh atau alim yang paling alim itu diminta untuk memasangkan kerudung bagi perempuan ya, atau kemudian songkok bagi laki-laki atau sorobang. Jadi di patopo injo, di panaiki, iya di patopo.
Itu biasanya kemain dari Masjidil Haram atau di mana? aja. Biasa di asrama pun motor ini, di asrama biasa. Di asrama haji atau kalau sudah semua acara-acara itu dilakukan, pulang mereka menghadap ke syekh atau orang-orang yang dianggap paling alim untuk di Patopo itu dikasih naik untuk dikatakan bahwa kamu sekarang ini kamu sudah betul-betul menjadi seorang haji. Jadi seorang haji. Iya, bahasa Indonesianya itu nitabalkangi. Wah, nisahkan seakan-akan seakan-akan. Kan sebenarnya secara syariat sami haji sudah dilaksanakan semua. Ini ritual untuk mempernasai, untuk memperjelas bahwa ini orang ini sudah betul-betul melaksanakan haji. Dan karena itu kamu sudah harus merubah semua sikapmu yang kalau harapannya kok haji mabrur kok kapan iya. Jadi kalau songkok sudah di atas sudah di patopo orang, songkok sudah ada di kepala, itu tidak boleh lagi sembarang dibikin. Nah, dalam dalam kepercayaan orang Bugis kan tingkatan manusia itu ada bertingkat-tingkat. Ya, ada tahu-tahu ji. Iya, injo kubaca tonyo nyonakin jora di disertasi. Nau kiri Pak Halilintar. Iya. Nah, budayawan. Budayawan. Iya. Iya, injo klasifikasi injo. Ada beberapa tingkatan itu orang manusia di Bugis dalam pemanya Bugis. Ini karena tahu-tahu ji. Jadi fisiknya tahu. Ya, tapi sifatnya underpan tahu. Jadi dianggap tahu-tahu saja. Iya. Jadi pada tahu. Jasadnya saja toh. Iya. Nampak naiseng. Lo jain jo, tapi paling tinggi yang jo setelah tahu-tahu neton ni karena tahu, artinya fisik tahu. Ya, mungkin kita semua ini adalah tahu ya. Kategorinya tahu. Di atasnya tahu itu adalah tahu tengeng-tengeng. Tahu tengeng-tengeng. Iya. Atau dan selanjutnya tahu mabetu. Kalau bahasa Arabnya itu insan kamil. Insan kamil. Manusia sempurna. Iya. Nah, haji yang disumpai nani patopo itu artinya sedria rupa tahu berpindah nih dari satu tahap kemanusiaan ke tahap kemanusiaan yang lain. Jadi dari tahu-tahu tadi menjadi tahu mabetu. Tapi sanggena kamar-kamarnya jahin dipraktekkan ini. Jai, khususnya orang Bugis. Orang Bugis masih konsisten begitu. Tuh udah pulang ngiring kana di bawah karai. Ini yang juga Iya. Haji bawah karai. Nah, ini menarik ini. Jo haji bawah karai. Biasa tongi beberapa orang Bugis melakukan itu. Haji Bugis. Jadi kuletongi dianggap sebagai bagian dari praktek haji orang Bugis. Tapi neton to Makassar, ada juga orang Makassar yang melakukan itu. Gimana yang dilakukan? Di bawah karai. Di gunung bawah karai. Iya. Tapi tanah kulit salah paham ya. Jangan salah paham. Jangan sampai kita memfitnah orang bahwa dia juga melakukan haji seperti di Mekah. Ya. Padahal tidak. Nah, ini perlu penjelasan. Ini perlu ya. Jadi sebenarnya itu beberapa orang yang terbiasa naik ke bawah karaeng. Ya, alasan pertamanya itu kami ini mau cuma beribadah di atas. Di tempat yang sunyi, ya. Jadi orang-orang yang butuh dekat dengan Tuhan itu biasanya butuh kesunyian. Ya. Tiada kulle pun dari tempat yang hirup pikuk, ya. Dia tidak butuh untuk mempertunjukkan ke orang-orang yang lain. Dia butuh sendiri saja untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi biasa suara kikuci ini anjo. Iya, biasa injo pernah lebat minjo sampai injo. Jadi niat toro tujuannya kan manjo sampai yang khusus untuk beribadah mereka Allah Taala. Niat toro untuk salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Iya, jadi bahasanya lambani itu lapasa Idul Adha tuh. Salah ini biasanya niat naik injo. Khusus lapas sakirate Idul Adha. Jadi kalau kita semua ini sembahyang Idul Adhanya di masjid masing-masing atau di lapangan, ada beberapa orang yang biasa naik ke bawah kerang itu justru di sana dia salat Idul Adha. Iya. Nah, cuma gelar itu bahwa mereka melaksanakan haji bawah kerang ini sebenarnya orang luar yang menggelari mereka seperti itu, istilahnya stigma ya. Stigma untuk menunjukkan bahwa ada orang di Bugis itu di Sulawesi Selatan itu yang hajinya salah-salahin. Iya, salah-salahin. Masa hajinya naik di bawah karaeng? Padahal tidak begitu istilahnya. Iya, kebiasaan memang sebelum Islam ya sudah biasa memang naik di bawah karaeng.
Iya. Berat ini di Pakalambu suka Iya, betul. Jadi teh salah anui. Iya. Iya, jadi mereka juga masih meyakini bahwa mereka bercita-cita naik ke Makkah untuk naik haji. Nah, memang di antara mereka itu ada yang menganggap bahwa kalau datang dari Mekah lebih bagus lagi kalau naik lagi di bawah Karaeng. Oh, ada juga. Ada juga. Iya, ada tong yang begitu. Ya, jadi merasa itu hajinya menjadi lebih afdal, ya. Asa jina karena hajinya di Butamaka. Tapi haji pasengnya lebih terasa bagaimana begitu ya? Rasanya pun kalau setelah dari Mekah naik lagi ke bawah Karaeng begitu. Ya saya coba-coba telusuri itu dengan wawancara atau cerita ini aku tak di beberapa orang yang biasa naik ke sana itu kenapa bisa begitu itu pemahaman dia bilang jangan-jangan itu keikhlasanku pada saat naik ke Mekah itu sudah ada yang terganggu di situ. Nah, saya ingin ke sana yang lebih betul-betul ikhlas semata-mata untuk beribadah mengiring kering Allah Ta'ala. Karena kalau saya ke sana, siapa saya mau perlihatkan? Tidak ada yang mau lihat saya kan? Iya. Tapi kalau ke Mekah baru datang itu sudah ada lihat mau orang banyak. Jadi jangan sampai muncul sifat-sifatku bahwa saya ini mau mempertunjukkan kehajian saya kepada orang lain. Karena itu saya naik lagi ke bawah Karaeng untuk yang betul-betul menunjukkan saya ikhlas. Bukan untuk saya mau pertontonkan kepada yang lain. Ada yang berpendapat begitu. Ya, berita yang kanan, iya, betul. Di bawah Karaeng. Karena Maji di bawah Karaeng. Di bawah Karaeng. Kebetulan waktu Nanjo memang bertepatan dengan waktu orang juga naik di Mekah. Kan musim-musim haji juga benar. Musim lapas gitu, lapas Idul Adha. Persis juga orang sedang ada di tanah suci. Ya untuk melakukan ibadah haji. Jadi banyaklah orang yang mengatakan mereka melakukan haji juga di sana. Padahal secara syariat mereka tidak mempraktekkan itu. Tidak ada misalnya mereka ikut bertawaf, tidak begitu. Tidak juga melakukan sa'i, tidak ada. Cuma salat saja di sana. Nah, cuma memang netongi ada juga anunya yang filosofis dari mereka. Dia bilang ya, cuma kita tidak tahu katanya. Kalau misalnya pahala saya naik ke bawah Karaeng ini beribadah di sini salat dihargai oleh Allah dengan pahala haji, saya tidak tahu itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa namanya itu ya? Seakan-akan bilang ya urusan yang soal pahala itu bukan urusan kita. Urusannya Allah untuk membalas itu. Urusan Allah nih. Ya, membalas. Kalau misalnya dia balas saya dengan pahala haji, siapa yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan itu katanya ya. Tapi saya tidak melakukan syariat haji, syariatnya. Cuma punah kalau kemudian ibadah saya ini dinilai dengan sama pahalanya dengan naik haji, alhamdulillah. Jadi banyak memang jadi kemakam biasa salah yang tahu adi. Saya punanya ritual marahin ya kan ritual marahin nah. Masih banyak ya. Nih Patopo. Iya. Ini tuh kebiasaan ini orang-orang Bugis pun naik di Butamaka. Ayamin tu angalennya di kuaya kiswah. Apa kisah kiswah ada nih, Pak? Betul mereka mana naik di Makkah. Betul kucing jadi televisi mudah-mudahan Iya. Amin. Nak kita datang jadi supaya doakan juga supaya neto. Iya. Nak tuh kisah patungko kabaya, salimuna tuh. Salimuna juga kabaya salimuna. Orang Bugis itu kalau naik di di tanah suci, beberapa dari mereka itu berusaha untuk ambil itu, walaupun secarik sepotong supaya bisa dia bawa pulang ke tanah air. Iya, itu ada beberapa yang karena nekat, dijakal lagi. Ada tuh beritanya toh. Iya. Ditangkap sama polisi gara-gara menggunting, Nah, sebenarnya sejaranan ngale kiswa sudah ada sejak dari dulu. Dan itu diajarkan oleh syekh yang ada di Arab Saudi juga. Apa yang pernah digoncing kiswa apa? Dulu itu ada namanya tradisi disebut dengan tradisi mahmal. Jadi injorolo patungko selimut nakabaya. Itu sebelum terjadi pergantian pemerintahan di Arab Saudi, itu dibawa dari Mesir. Salimu kah? Dibawa, diusul, kemudian itulah yang dihadiahkan ke pemerintah Arab untuk mengganti
disambe salimut na kabaya. Nah, setelah disambe setelah disambe kan ni cuci dibisai itu Ka'bah. Setelah itu kemudian diganti dengan kiswa yang lain. Bekasnya tadi ini yang kiswa bekas ini yang sudah diambil itu tadi, itulah yang dibagi-bagi kepada jemaah haji. Iya. Jadi dulu kan masing-masing itu ada orang dari berbagai daerah tinggal di tanah suci. Iya. Jadi syekh di sana. Nah, masing-masing syekh ini ambil dapat bagian, kemudian dia bagikan juga ke jamaah-jamaahnya. Nah, jadi dari Indonesia juga dapat bagian. Orang Bugis dapat bagian juga. Nah, bagikannya juga ke orang Bugis. Nah, begitu dulu sejarahnya. Jadi sejarahnya dulu semua jamaah sebenarnya itu sengaja dibagi-bagi. Cuma belakangan kan tidak ada yang lainnya. Di daerah-daerah lain sudah tidak dikenal itu. Orang Bugis tetap mempertahankan dia. Sampai sekarang. Nanti mau nanggapannya biasa. Iya, coko-cokoi, nagapai. Nah, iya, karena kepercayaan. Jadi orang Bugis itu kan semua ibadahnya itu selalu ada unsur yang disebut dengan asen-senureng. Asen-senureng? Iya, atau saya biasa juga dengar asen-senureng. Apa itu? Asen-senureng itu artinya semua hal-hal itu punya simbol-simbol pengharapan. Ya, ada simbol doa-doa harapan di situ. Iya. Bisanya kenapa ini saya kapan pulang ngira ini soal onde-onde toh? Iya, umba-umba ya. Iya. Kenapa itu dalam setiap acara harus ada umba-umba? Itu simbol itu disebut asen-senungan di Bugis. Oh, iya. Artinya harapan, ada harapan dari simbol itu untuk mengharapkan kebaikan dari Tuhan. Nah, sama tadi dengan kiswa. Iya, sumpah nih. Kiswa ini kan menurut tahu ini ngapa jo Ka'bah jo begitu dirindukan oleh banyak orang. Orang datang menyemut ke sana kan, berkumpul di situ seakan-akan datang semua menyatu di situ. Nah, itu dia ambil kiswa. Mudah-mudahan kalau ada kiswanya sama dia, rezeki itu juga datang sama dia. Dagang ini datang pengunjung banyak seperti ketika banyaknya orang datang ke Ka'bah. Begitu. Iya. Ini layangnya biasanya napasang ngiripekan. Iya, napasang sikit di kunyo to. Mana batu masang juga. Oh, gitu itu masuna. Iya. Kan tawa ya kala. Jadi itu sebenarnya semacam doa karena cini kinjo Ka'bah ya. Weh, jainam tuh tahu batu berkumpul kunjo kan. Iya, berarti punya niat nih sebagian batu di Ka'bah ya, dan yang mungkin diambil itu adalah kiswanya kan, kan kainnya tidak mungkin batunya bawa. Tapi kan mana si kede, supaya simbol supaya nantinya semua rezeki datang. Kalau dipakai mengail juga ikan banyak datang. Kalau dipakai berdagang orang banyak datang rame-rame ke tokonya. Jadi begitu. Penyemangat sebenarnya doa. Padahal kan nang usaha ki. Tena. Ini orang Bugis itu kan dua hal. Ya, niat di kuah ada disebut dengan reso, usaha, tapi ada juga namanya were nadalle. Itu diyakini oleh orang Bugis. Iya. Ya, artinya kamu harus berusaha. Usahaku dulu. Tapi setelah itu kita serahkan kepada werena, ketentuannya Tuhan dan dalle dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu butuh itu namanya doa-doa. Tapi kan kita ini kasih yang orang Bugis itu tidak terlalu banyak berdoa dengan cara misalnya seperti membaca doa dengan teks-teks begitu. Tidak, bukan begitu kebiasaannya orang-orang Bugis. Itu tadi cara berdoanya itu lewat simbol-simbol dia. Jadi doa aja sebenarnya itu. Jangan jangan musyriknya Pak Jena aja. Apanya musyriknya berdoa aja tahu, cuma simbol. Nah ini cerita. Nah ini saya kiai lek kutanang ini. Tapi kusak begini ada kayak ini tapi dia kayak pesantren kutanang ini. Tapi kan manjo cara nanjo orang-orang Bugis yang biasa itu meletakkan telur, meletakkan macam-macam onde-onde, umba-umba dan sebagainya. Apa katanya dalam musyrik ini? Tidak musyrik gitu. Dia bilang, ya itu tidak jelaskan tadi kan sebenarnya doa. Dan menurut beliau itu Rasulullah juga dulu melakukan. Contohnya Beng, itu menurut dia Rasulullah itu kalau misalnya ada sahabat yang naik rumah,
Ya, rumah baru seperti kita. Kan kalau kita rumah baru itu pasang kayaknya unti, rape, ada kelapa, dan macam-macam. Itu kan sebenarnya simbol-simbol dari doa-doa yang tidak diucapkan, tapi cukup dengan itu insya Allah isyarat berdoa mencari harapan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah dulu juga katanya begitu. Cuma beda simbolnya dia. Jadi dia kalau ada orang mau naik rumah baru, dia selalu panggil sahabat-sahabat dengan nama yang baik-baik. Misalnya namanya Said. Said itu artinya kan lapang. Nah, dia bilang, Said, kamu duluan naik di rumah itu. Artinya itu sebenarnya pengharapan agar yang punya rumah ini dilapangkan rezekinya. Jadi bukan sekedar Rasulullah berdoa, membaca itu seperti doa yang kita kenal, tapi dengan cara-cara seperti itu juga. Iya, ini dipraktekkan oleh orang-orang Bugis lewat senungan itu. Jadi senungan itu sebenarnya proses transformasi, istilahnya ya, perubahan yang dilakukan oleh Islam terhadap berbagai tradisi-tradisi lokal yang mungkin dianggap musyrik. Jadi tak kulekin karena salah ini mau tak kulet dong. Iya, di sini kerong. Kan riolo, memang injo lohe injo kau toriolo ya. Memang nih disebut dengan masompa. Ya, jadi ini semua sempa injo balang ini diperuntukkan sesajian itu kepada makhluk-makhluk gaib dulu begitu. Iya. Masih animisme. Ya, artinya tenapa nantama ini agama Islam atau? Iya. Kemudian biasa itu bahkan dipotongkan hewan dan darahnya itu diambil, ditampung. Kemudian darahnya itu juga dipersembahkan kepada istilahnya kalau orang Buis totenriita. Artinya makhluk yang tidak terlihat. Nah, itu disengaja. Makanya semua yang sesajen itu tidak boleh dimakan karena diperuntukkan bagi makhluk yang dulu. Nah, setelah datang Islam, ini ditransformasi, dirubah, tapi pelan-pelan caranya diubah. Oke, ritual tetap dilakukan, tidak dilarang. Nah, itu hebatnya ulama dulu. Itu iya, ulama dulu tidak mengatakan bahwa ai musyrik ini. Tak boleh. Pokoknya semua dihabisi. Tidak begitu. Oke, tetap ada ritual, tetapi yang persembahan itu jangan lagi seperti itu modelnya. Yang makanan itu kita makan bersama, bagian kandre. Tapi kita yakinkan bahwa di situ ada simbol-simbol doa kepada Tuhan. Kan ya tuh dia bunda lebih nganu teh anak kan. Nah, iya justru masih itu pengaruh yang dulu itu. Kami memang sengaja narik injo suatu saat datang itu makhluk-makhluk yang tidak dilihat untuk ambil itu dan makan itu. Ya, begitu itu maksudnya. Nah, ini yang pelan-pelan diubah oleh Islam. Berubahlah namanya menjadi as-senurem. Jadi sebelum anu netong jo, tapi na umpan jo serre yang menarik itu Haji Bugi ya. Apa yang jauh itu? Netong jo biasa calabainya nya. Calabai. Sahabat bahasa. Jelaskan rong ya. Ya. Calabai itu anu mana ikutain salah. Iya. Calabai kan ya burah ninjo tapi andudui. Iya. Gemulai. Gemulai kapan gitu. Iya, waria kapan istilahnya bahasa Indonesia nih? Waria kapan di? Iya. Waria ya. Tapi nakana atau Bugis kan Calabai. Iya. Anu nya tuh Haji Calabai. Ya. Menarik sahabat Basmar. Nah, di sini anu Iya. tentang Haji Calabai.